Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa ya, berjumpa lagi di mata kuliah saya. Jadi hari ini atau pagi ini kita akan belajar bersama terkait dengan mata kuliah etika profesi hukum ya. Jadi kebetulan mata kuliah etika profesi hukum ini memang sudah saya pegang ya, sudah lama ya. Kalau tidak salah semenjak saya jadi dosen ya, saya selalu mendapatkan mata kuliah etika profesi hukum. Nah, mata kuliah etika profesi hukum ini memang sengaja dimasukkan dalam kurikulum ini di akhir-akhir semester ya, di semester 6. Jadi kalian ini sudah semester 6, bentar lagi nyusun skripsi dan bentar lagi lulus. Mengapa mata kuliah etika profesi hukum ini ditempatkan di terakhir? Paling tidak ini nanti akan menjadi bekal teman-teman mahasiswa ketika setelah menjadi sarjana hukum ya, pastinya ya, dan kita doakan saja pekerjaan yang akan kita bidangi atau teman-teman sekalian tentunya berkaitan dengan profesi hukum ya. Karena profesi hukum itu banyak sekali. Kalau sudah menyandang gelar sarjana hukum, paling tidak kita bisa mengaplikasikan ilmu kita ya melalui apa? Melalui profesi. Nah, memang kendalanya dalam penegakan hukum ini terkait dengan sumber daya manusia ya. Bukan karena kurang pinter, bukan ya, bukan karena pendidikannya rendah, bukan ya, tetapi paling tidak berkaitan dengan etika, berkaitan dengan akhlak ya, dan berkaitan dengan moral. Jadi mata kuliah etika profesi hukum ini mengapa menjadi mata kuliah umum ya, atau wajib diambil oleh setiap mahasiswa fakultas hukum? Ya ini tadi, untuk menjadi bekal ya, menjadi dasar nanti seandainya kalian sudah bekerja dan profesinya hukum, paling tidak ingat ya. Oh, ingat saya dulu waktu kuliah di semester 6 pernah mendapatkan mata kuliah etika profesi hukum ya. Ini jadi bekal, jadi bisa untuk alat kontrol, untuk alat pengingat-pengingat ya, kalau nanti kita akan melakukan tindakan-tindakan ya yang tidak sesuai dengan etika, yang tidak sesuai dengan moral, dan tentunya apabila itu bertentangan dengan agama kita. Nah, untuk mahasiswa yang sudah bekerja ya, kalau teman-teman kelas malam ini kan banyak yang bekerja ya, mayoritas mahasiswanya dari teman-teman kepolisian ada ya, dari kepolisian pun ada, teman-teman dari Satbrimob ada ya, dari lembaga pemasyarakatan mungkin, dari teman-teman yang bekerja di kejaksaan ya, Satpol PP dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu tolak ukur ya, tolak ukur dengan ya berdasarkan teori ya, dengan sesuatu yang sudah dikerjakan. Oh, ternyata selama ini ya apa perbuatan atau mungkin pekerjaan saya ada yang kurang tepat. Nah, disinilah ya fungsinya mata kuliah etika profesi hukum. Nah, kita masuk di dalam materi ya. Jadi ada pengertian etika. Jadi banyak sekali teman-teman berkaitan dengan pengertian etika. Ini saya ambil beberapa saja. Nah, untuk referensi silahkan ya, buku etika profesi hukum ini banyak ya. Saya ambil ini ya. Kalau untuk contoh ini boleh ya. Ini karangan Suhrawardi Kalubis ya. Ini bukunya. Tapi tidak harus ini, boleh ya, karena banyak, saya juga banyak buku etika profesi hukum ya. Kebetulan ya dari berbagai pengarang dan berbagai penerbit ya. Saya ambil ya dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ya. Jadi ini menurut pendapat Purwadarminta ya. Ini mereka mengemukakan atau menyampaikan bahwa pengertian etika ini ya dapat diartikan adalah sebagai ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan
tentang asas akhlak, ya, akhlak atau moral, ya, tentang akhlak atau moral, ya. Jadi kalau sudah berbicara masalah akhlak, ya, dan berbicara tentang moral, tentunya, ya, kalau kita hanya dibekali tentang ilmu secara akademis saja tidak cukup, ya. Kadang akhlak atau moral ini terbangun, ya, dari kehidupan sosial masyarakat, ya, pelajaran atau pengetahuan tentang agama ini sangat-sangat membantu, ya. Jadi tidak cukup, tidak hanya permasalahan atau ilmu akademis saja, ya, tetapi kalau berbicara masalah etika, apalagi etika yang baik ini, jika kita bisa mengambil referensi atau belajar terkait ilmu kehidupan masyarakat, ya, dan ilmu agama. Jadi saya ulangi, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ini disampaikan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas akhlak dan moral, ya. Lalu ada yang berpendapat lagi, ya. Jadi perkataan etika ini berasal dari perkataan etos, ya, etos, sehingga muncul kata-kata etika, ya. Jadi banyak sekali, ya, pendapat-pendapat mengenai etika. Yang jelas kalau kita berbicara masalah etika ini, ya, tidak jauh, ya, atau mungkin ada kesamaan-kesamaan terkait dengan akhlak dan moral manusia, ya. Jadi pendidikan yang tinggi seseorang manusia atau individu ini juga belum menjamin, ya, etika seseorang ini akan lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Dengan demikian, di awal saya sudah sampaikan, ya, untuk menjadi pribadi atau seseorang dapat mempunyai etika yang baik ini harus dilandasi dengan ilmu-ilmu sosial masyarakat ditambah dengan ilmu agama. Nah, sedangkan etika ini memang dipandang, ya, selain menunjukkan sikap lahiriah, ya, lahiriah itu seperti ini. Kalian lihat dari luarnya, ya, lahiriah kita ini seseorang juga meliputi kaidah, ya, dan motif perbuatan seorang itu, ya. Dalam Ensiklopedia Pendidikan, ya, ini dapat dijelaskan bahwa etika adalah, ya, filsafat tentang nilai. Pertama, ya, tentang nilai kesusilaan, ya, tentang baik dan buruk. Jadi etika ini kan ada yang baik, ada yang buruk, ya, kecuali etika mempelajari nilai-nilai. Nah, dia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri, ya. Ini berkaitan dengan etika. Lalu bagaimana, Pak, kalau berbicara etika dalam Islam, ya? Karena mungkin mayoritas atau mungkin semua mahasiswa di Fakultas Hukum ini beragama Islam, ya. Kita bahas juga ini etika yang berkaitan dengan agama Islam, ya. Dalam bahasa, ya, agama Islam, jadi istilah etika ini adalah merupakan bagian dari akhlak, ya. Tidak jauh, tetap berkaitan dengan akhlak, ya. Kalau sudah akhlak nanti kita masuk dalam takwa, ya. Jadi takwanya seseorang ini seperti apa? Orang Islam ini takwanya seperti apa? Tentunya, ya, menjalankan seluruh perintah, ya, perintah dari Allah, ya, dan menjauhi segala larangannya. Nah, dikatakan merupakan bagian dari akhlak, ya, karena akhlak ini bukan sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, ya, kalau kita berbicara masalah akhlak. Jadi tidak hanya lahiriah saja, ya, akan tetapi juga mencakup hal, ya, yang lebih luas. Yang lebih luas itu apa? Meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah. Ya, ini kalau dalam Islam, ya, tidak hanya masalah lahiriah saja, ya, berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dengan kasat mata saja, ya, tetapi dia juga, ya, menyangkup dalam arti yang luas, yaitu meliputi bidang apa? Akidah, ya, akidah, ibadah, dan syariah. Jadi kalau manusia ini ada dua hubungan, ya,
Jadi manusia ini ada hubungan hablum minan nas. Ya, jadi hubungan antara sesama, saya dengan kalian, ya, kalian dengan teman-teman, ya. Jadi hubungan antar manusia. Tetapi jangan lupa, ya, selain hubungan antar manusia juga kita ada hubungan dengan Tuhan atau pencipta atau Allah. Jadi ada hablum minallah. Jadi ketika kita berbicara masalah interaksi atau hubungan manusia dengan manusia, ya, hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta, ini harus imbang, ya. Jadi manusia ini apa sih tujuan akhirnya dalam kehidupan ini, ya? Ya, kalau banyak orang berbicara, kalau bisa Pak, yang namanya kita hidup di dunia ini bahagia, kaya raya, ya, kalau mati masuk surga misalnya. Ya ini kan mau-maunya manusia, sama. Kalau suruh milih, saya juga begitu, ya. Milihnya hidupnya bahagia, ya, kaya raya, setelah mati masuk surga. Nah, tetapi tidak semudah itu, ya. Manusia ingin masuk surga, ya. Tentunya apa? Tentunya kita harus bisa melaksanakan hubungan yang baik dengan sesama manusia dan hubungan yang baik dengan Tuhan kita atau pencipta kita. Tidak cukup, ya, karena ada juga manusia ini, ya, yang hubungannya hanya kepada Tuhannya saja, kepada penciptanya saja, ibadah terus, ya. Tetapi dengan sesama manusianya kurang baik atau tidak baik. Ini juga tidak pas. Sebaliknya, ya, sesama manusia baik, ya, dengan teman baik, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang dianjurkan oleh agamanya, ya, atau tidak beribadah. Ini juga kurang pas. Jadi yang seimbang, ya, kalau kita sudah membaca dalam bahasa, ya, atau agama Islam ini tadi, jadi hubungan, ya, kalau kita berbicara masalah etika, ini merupakan bagian dari akhlak. Jadi ada yang bersifat lahiriah, ya, antar sesama, dan ada juga yang mempelajari lebih luas lagi, yaitu di bidang akidah, ya, ibadah dan syariah. Karena yang namanya ibadah, ya, akidah itu tidak harus terlihat mata. Ya, ada orang biasanya membantu, ya, sumbang, nah, suruh siarkan. Nah, itu termasuk jenis ibadah yang tidak disukai oleh Allah, ya. Ada toh orang menyumbang, misal apalah, menyumbang masjid, niatnya bagus awalnya, ya, menyumbang masjid dalam pembangunan masjid, tetapi minta diumumkan. Nah, misalnya siapa ini? Rega ini nyumbang masjid 10 juta. Nah, ngomong sama pengurus masjid, nanti waktu sholat Jumat tolong ya diumumkan kalau saya nyumbang pembangunan masjid ini 10 juta. Nah, ini nggak jadi ibadah, ini nggak jadi amal, ya. Ya, jangan yang seperti itu. Nah, ini kita harus pelajarilah, karena sejatinya manusia ini, ya, kita hidup dengan sesama, tetapi jangan lupakan hubungan kita dengan pencipta, ya. Karena kita ada seperti ini, ya, semua karena pencipta. Karena itu, ya, akhlak dalam Islam, ya, cakupannya sangat luas. Kalau kita berbicara akhlak dalam Islam, ya, mencakup etos, etis, moral, dan estetika. Ya, nanti teman-teman bisa cari apa itu etos, etis, moral, dan estetika. Ya, karena apa? Yang pertama, etos, ya. Jadi yang dimaksud etos ini, ya, yang mengatur hubungan seseorang dengan haliknya. Siapa haliknya? Ada yang tahu? Ya. Jadi etos ini mengatur hubungan seseorang dengan haliknya, ya. Al-ma'bud, ya, bihak serta kelengkapan uluhiyah, ya, dan rububiyah, ya, serta seperti apa terhadap rasul-rasul Allah, kitab-kitabnya, dan sebagainya. Ini kalau orang Islam,
ya. Orang Islam harus paham ini, ya. Jadi kalau berbicara tentang etos, yaitu mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, ya, dengan penciptanya, ya, dengan Rasulnya, ya, itu kita harus pahami. Jangan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau 2 kalimat syahadat itu anak SD juga pinter, ya. Anak baru belajar TPA saja pinter kalau dulu suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tetapi hal yang lebih penting itu bukan hanya sekedar ucapan, ya, tetapi perbuatan yang menggambarkan ucapan itu tadi. Kalau ucapan yang penting orang bisa baca, bisa tulis, bisa ngomong, bisa ngucap, ya. Tetapi yang lebih penting itu apa? Yang lebih penting kita aplikasikan ucapan kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar teori belaka, ya. Kalau berbicara masalah teori, masalah ilmu yang kita pelajari, mata kuliah yang saya sampaikan terkait dengan etika profesi hukum ini baik semua, ya. Tetapi paling tidak setelah kita sudah baca, setelah kita pelajari, ya, kita aplikasikanlah dengan perbuatan yang baik atau dengan etika yang baik. Nah, selain etos ada etis, ya. Etis ini yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya, ya, dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Ini etis, ya. Jadi yang dinamakan etis ini mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesama. Kita ngatur diri sendiri, ya, dengan sesama, ya. Dalam kegiatan apa? Kehidupan sehari-hari. Inilah yang sering dikatakan dengan kehidupan sosial bermasyarakat, ya. Karena kalau berbicara masalah etis ini nanti bisa dikaitkan dengan 3 sumber pendidikan, ya. Saya sering sampaikan. Jadi saya kutip dari Ki Hajar Dewantara, ya, tokoh pendidikan nasional Indonesia. Jadi orang ini, ya, bisa mendapatkan ilmu, ya, ini dari 3 faktor pendidikan. 3 faktor ini apa? Yang pertama adalah pendidikan formal, ya. Lalu yang kedua adalah pendidikan non formal dan yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan formal ini apa? Pendidikan formal ini adalah pendidikan yang kalian dapat sekarang ini. Dari sekolah TK sampai perguruan tinggi, ini adalah pendidikan formal, ya. Jadi pendidikan yang berbasis akademis dan memang sudah tersistem, ada kurikulumnya, ya, ada jenjangnya. Ini pendidikan formal, ya. Ini yang kita dapat di bangku sekolah, dari TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sampai di perguruan tinggi. Lalu selain pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini apa? Ini terkait dengan etis ini tadi, ya. Kalau etis ini mengantar sikap seseorang terhadap dirinya, ya, dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan non formal ini, ya, kita dapat di mana? Kita dapat di lingkungan, ya. Mengapa, Pak? Ya, ada beberapa daerah ini, ya, yang ternyata daerahnya rawan kejahatan. Ini kita bisa pelajari melalui apa? Melalui pendidikan non formal, kehidupan di masyarakat. Biasanya masyarakat kita ini, ya, banyak yang menggunakan prinsip baris ikut panjang, sorak ikut rame, ya. Jadi ketika apa yang sudah dilihat dari dulu itu diikuti. Nah, ini yang tidak baik, ya. Jadi yang namanya pendidikan non formal, pendidikan kehidupan masyarakat ini sangat penting, ya. Pak, kok ada kampung narkoba misalnya? Ada, ya. Mengapa kok bisa disebut kampung narkoba? Ya. Ya, karena mungkin penduduknya, ya, dapat dikatakan mayoritas atau
banyak di situ pengguna narkoba. Kok begitu? Ya, karena saling mengikuti. Nah, ini sangat penting. Dengan demikian banyak orang-orang tua yang memikirkan masa depan anaknya, ya untuk apa? Untuk hidup di lingkungan yang lebih baik. Karena ini terkait dengan pendidikan formal. Pendidikan ya yang kita dapat dari masyarakat, dari hubungan langsung dengan masyarakat. Ini penting, ya. Kalian bisa pelajari di Provinsi Lampung ini banyak sekali daerah-daerah yang rawan kejahatan. Kok bisa seperti itu? Ya, daerah sudah lama tetap rawan. Kok bisa seperti itu? Ya, jadi ini terkait dengan pendidikan non formal. Ya, setelah ada pendidikan formal, non formal, teman-teman juga jangan lupa terkait pendidikan informal. Informal ini apa? Pendidikan dalam keluarga. Ya, pendidikan dalam keluarga ini juga sangat menunjang karena tidak sedikit ya dalam kehidupan ini komunikasi antara anak dan orang tua ini jarang terbangun. Banyak yang seperti itu, ya. Bapaknya pagi sudah berangkat kerja, anaknya belum bangun. Ya. Setelah bapaknya pulang kerja, anaknya sudah tidur, ya. Ini harus komunikasi harus terjalin supaya apa? Supaya yang namanya orang tua ini tidak hanya sekedar mencari nafkah untuk kebutuhan lahiriah saja, tetapi secara batiniah, ya, secara moral yang namanya orang tua ini mempunyai tanggung jawab. Kalau sudah sekedar menghidupi, yang penting saya kerja, ya, kerja juga untuk anak, ya nggak cukup dengan itu, ya. Jadi perlu juga yang namanya keluarga ini ngobrol bareng, ya. Jadi ya hubungan antara orang tua dan anaknya ini ada. Cuman juga banyak saya lihat hubungan antara anak dan orang tua ini jauh dalam artian jarang ngobrol. Anak terlalu takut dengan orang tuanya, jarang ketemu, ya. Malah kalau kita lihat orang-orang yang terlalu sibuk kerja ini, ya, anaknya lebih dekat dengan siapa? Dengan pengasuhnya, ya, lebih dekat dengan baby sisternya, lebih dekat dengan pembantunya. Nah, dengan demikian kita perlu perkuat, ya, yang namanya pendidikan informal, ya, dalam keluarga. Ini kalau kita berbicara masalah etis tadi, kita kaitkan dengan sumber-sumber pendidikan, yaitu pendidikan non formal, ya, yang berkaitan dengan pendidikan, ya, kehidupan masyarakat, ya. Ada etos, ada etis, ada juga moral, ya. Moral ini yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis. Nah, dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi. Jadi kalau berkaitan dengan moral, kebetulan saya ini selain mengajar di UM Metro, saya juga adalah pegawai pekerja sosial, ya, pekerja sosial di bidang perlindungan anak. Sangat banyak sekali, ya, kasus-kasus anak ini yang saya dampingi terkait dengan kejahatan asusila, ya, asusila atau kesusilaan. Ini terkait dengan moral, ya. Saya juga terkadang sampai nggak habis pikir kalau sedang menangani atau mendampingi korban, ya, korban kejahatan seksual, misalnya persetubuhan atau cabul, ya, dengan apa yang diperbuat oleh pelaku ini kan terkadang seperti nggak masuk akal, ya, kalau dalam pikiran kita yang normal, ya. Jadi ini harus kita jaga, teman-teman, apalagi yang duduk di Fakultas Hukum, ya. Kalian ini dianggap orang-orang atau manusia-manusia yang tahu hukum. Tentunya kalau sudah tahu hukum ini kita harus menjadi orang yang taat hukum dan menjadi orang yang mendapat atau yang bisa, ya, contoh yang lebih baik lah dibandingkan teman-teman yang lain yang tidak kuliah mengambil jurusan di Fakultas Hukum, ya.
Jadi ini berkaitan dengan moral, ya. Kalian sudah besar, kalian sudah dewasa, paham saya, ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang moral yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis, ini harus kita jaga. Tidak hanya sekedar untuk teman-teman yang laki-laki, tetapi teman-teman yang perempuan juga saya harap juga bisa mengaplikasikan terkait dengan moral ini tadi. Lalu yang terakhir ini ada estetika, ya. Ada estetika. Jadi yang dimaksud estetika ini adalah rasa keadilan, ya, rasa keadilan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya, ya, serta lingkungannya agar lebih indah dan menuju kesempurnaan, ya. Ini kalau berkaitan dengan estetika. Jadi paling tidak kita berusaha, ya, berusaha untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan, paling tidak tempat tinggal kita ini senyaman mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, ya? Apa yang bisa kita berikan terhadap lingkungan ini, ya? Ini kalau nanti berbicara masalah hak dan kewajiban negara, ya. Apa sih yang bisa kita berikan terhadap lingkungan ini, misalnya terhadap negara ini, ya. Jangan selalu kita tanya, ya, apa yang saya sudah dapat dari negara ini. Salah kalau begitu, ya. Tapi cobalah sekali-kali kita berpikir, apa sih yang sudah saya berikan terhadap negara ini. Nggak usah jauh-jauh negara lah, terlalu luas, ya. Dalam lingkungan kehidupan kita saja, ya. Kalau kuliah, ya di lingkup perkuliahanmu lah, apa yang sudah kalian berikan, ya. Apa hanya sekedar datang, duduk dan diam saja, misal kalau bertemu langsung, atau seperti apa. Paling tidak kita ini bisa menjadi faktor pengubah, ya, faktor pengubah untuk hal yang lebih baik. Karena mau tidak mau nanti teman-teman ini akan kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya ini apa? Ya kembali ke masyarakat. Kita akan berbaur dengan masyarakat, ya. Jadi nanti ilmu yang paling penting ya ketika kita sudah berbaur dengan masyarakat, ya. Jadi estetika ini penting. Nah, dari uraian tersebut, ya, jadi kita dapat merumuskan, ya, bahwa akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia, ya, perbuatan manusia, dan mengajarkan perbuatan baik, ya, yang harus dikerjakan, dan perbuatan jahat yang harus dihindari, ya, dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral, ya. Kalau kita simak dari awal tadi, ya. Jadi di situ diajarkan perbuatan baik, ya, yang harus dikerjakan, lalu perbuatan jahat yang harus dihindari. Kalau kita melakukan perbuatan jahat, ya, saya berpendapat bahwa ada 3 sanksi yang pasti kita dapatkan, ya. Kalau kita berbuat jahat ada 3 sanksi ini menurut saya, ya. Yang pertama, sanksi dari negara, ya. Sanksi dari negara ini apa? Kalau kita berbuat jahat melalui sistem peradilan pidana. Tetapi, ya, ini masih dapat kita hindari. Kok bisa, Pak? Bisa, ya. Jadi sanksi dari negara ini dapat kita hindari ketika sistem peradilan pidananya buruk, ya. Penegak hukumnya dapat disuap, bisa disogok, ya. Ini bisa kita hindari, sanksi dari negara. Lalu yang kedua, sanksi dari siapa? Kalau kita sudah pernah melakukan kejahatan, sanksi dari masyarakat, ya. Namanya orang ini kalau sudah pernah berbuat jahat, tentunya, ya, masyarakat ini mempunyai anggapan yang tidak baik. Sekalipun kita mau bertobat, tetapi namanya asumsi masyarakat, ya, tetap kita adalah seseorang yang dianggap mungkin pernah berbuat jahat, takut mengulanginya lagi, ya.
Tetapi sanksi dari masyarakat ini bisa kita hindari lagi. Ya, gimana Pak caranya menghindari sanksi dari masyarakat ini? Kita pindah di tempat di mana di situ tidak ada satu orang pun yang kenal dengan kita. Selesai. Ya, jadi kita buka lembaran baru di situ. Ya, menjadi orang yang mungkin mau menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi sanksi dari negara bisa dihindari ketika sistem peradilan pidananya buruk. Ya, sanksi dari masyarakat atau sanksi dari sanksi sosial nih juga bisa kita hindari. Ya, dengan cara apa? Kita pindah, ya hijrahlah ke tempat di mana di situ tidak ada orang yang mengenal kita, tidak tahu tentang keburukan kita. Nah, yang ketiga ini sanksi yang tidak dapat kita hindari. Apa itu Pak? Ya, sanksi dari Tuhan. Nah, sudah mentok di sini nih, ya. Kalau sudah sanksi dari Tuhan ini, saya rasa mau duitmu banyak, ya, mau kamu pindah ke ujung dunia, mau kalian ini sekelitnya bupati, sekelitnya wali kota, sekelitnya gubernur, mau sekelitnya Pak Jokowi sekalipun, nggak kepake itu, ya, nggak kepake nanti sama malaikat itu ketika kita diperiksa, ya. Kalau di dunia ini malaikat-malaikatnya kan polisi tuh, penyidik, jaksa, ya. Bisalah kalau sistem peradilannya tidak bagus, bisa kita hindari. Tetapi kalau sudah berurusan dengan Maha Pencipta ini nggak bisa. Ya, kalian nanti diperiksa malaikat, cerita duit saya banyak, malaikat misalnya. Lalu bercerita lagi, saya ini masih saudaranya dokter siapa? Wali Kota Metro, Dokter Wahadi misalnya. Wah, nggak kepake. Saya ini masih ponaknya Pak Komaruzaman misalnya. Waduh, nggak kepake nggak? Saya ini masih ponaknya Pak Harinal sama Bu Nuni. Nggak kepake juga. Nambah lagi yang lebih tinggi. Saya ini masih sepupunya Pak Joko Widodo misalnya. Atau siapalah ponaknya Pak Prabowo Subianto. Nggak kepake juga. Ya. Jadi tolong diingat, ketika kita melakukan kejahatan, ada 3 sanksi yang menanti. Tapi perlu dicatat, sanksi yang terakhir ini yang tidak bisa dihindari, sanksi dari Tuhan. Nah, dengan demikian, mari ya, ketika kita sudah belajar mengenai etika ini, kita secara umum saja dulu, belum masuk ke etika profesi hukum, ya, kita ingat-ingatlah, apalagi teman-teman ini adalah mahasiswa fakultas hukum, orang-orang yang dianggap lebih tahu tentang hukum, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang yang tidak taat hukum, melanggar hukum, dan memberikan contoh-contoh yang tidak baik dengan penegakan hukum, ya. Oke ya, sudah pukul 8.38. Saya rasa mata kuliah kita cukup dulu ya. Ini tadi pengantar saja terkait dengan pengertian etika dan sebagainya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti teman-teman, kita akan masuk di dalam hubungan etika dengan profesi hukum ya. Silahkan nanti Reki ya, absennya masih ada waktu, silahkan absen di chat ini ya, di chat grup ya, supaya nanti ketahuan siapa yang hadir. Saya harap teman-teman mahasiswa yang hadir tidak hanya sekedar masuk saja, tolonglah dilihatkan videonya, jangan saya ditinggal tidur ya. Nanti saya sudah ngoceh ada setengah jam, rupanya kalian tidur, fotonya atau videonya nggak diperlihatkan. Jangan, karena nanti yang rugi kamu sendiri ya. Kok bisa? Ya bisa, kalian bayar. Kalau saya ini kan, mau kalian jumlahnya 50, mau kalian jumlahnya 5, saya tetap dibayar ya. Rugilah kalian ketika Pak Tirta ngajar tapi ditinggal tidur. Nah, rugi itu ya. Untung nggak masuk ini.
Oke, baiklah ya. Kalau memang sudah selesai, saya akhiri mata kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.